Every Friday this month, the students can pay 1/4 to take their shoes off for the entire school. What are you doing? Mungkin itu omongan yang bakal kita dengar kalau kita melepas sepatu di Amerika ketika memasuki rumah. Dunia ini luas, kawan. Perlakuan terhadap sesuatu pun akan berbeda di satu negara dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena budaya setiap negara itu berbeda-beda, termasuk perlakuan budaya terhadap sepatu. Penasaran? Yuk kita dive in lebih jauh tentang budaya lepas sepatu di dunia. Kita telah tahu bahwa negara-negara yang ada di era modern sekarang memiliki budaya yang begitu beragam dan unik sebagai identitas mereka. Bahkan, perluasan budaya mereka lakukan dengan mendigitalisasi budaya mereka menjadi sebuah produk yang dikenalkan ke seluruh dunia. Contohnya adalah Korean Wave, budaya barat, dan lain-lain. Hal ini yang menjadi corak dan bentuk di setiap negara dan menjadi nilai bermasyarakat. Kita menyelam lebih jauh tentang budaya melepas sepatu ini dengan mengetahui terlebih dahulu budaya lepas sepatu di setiap negara. Ballarat Cleaning Specialist, sebuah perusahaan jasa pembersih karpet di Australia, merilis data perlakuan manusia di setiap negara mengenai sepatu. Data di atas menunjukkan bahwa negara yang diberi warna merah adalah negara yang memiliki budaya melepas sepatu ketika memasuki rumah. Bahkan jika kita memakai sepatu di dalam rumah, hal itu akan dianggap sebagai sebuah ketidaksopanan. Untuk negara yang ditandai dengan warna kuning ini, memiliki arti bahwa melepas sepatu di dalam rumah adalah hal yang wajar. Namun, beberapa rumah juga memilih untuk tetap memakai sepatu. Lain hal dengan negara-negara yang ditandai dengan warna biru. Negara ini cenderung memakai sepatu di dalam rumah dan menganggap itu adalah hal yang wajar. Namun, ada juga beberapa rumah di negara ini yang melepas sepatu ketika mereka masuk rumah, dan itu menjadi pilihan setiap orang yang memakai sepatu. Yang terakhir adalah negara yang ditandai dengan warna hijau. Negara-negara yang ditandai dengan warna hijau ini beranggapan bahwa jika kita memakai sepatu di dalam rumah, maka akan dinilai sebagai bentuk kesopanan. Dan jika kita melepas sepatu, berarti kita dianggap tidak sopan. Sungguh unik bukan perlakuan manusia terhadap sepatu? Yuk kita selami lebih jauh lagi. Berdasarkan data tersebut, kita tahu kalau seluruh negara Asia melepas sepatunya di dalam rumah. Namun, prinsip ini tidak terjadi ketika kita berkunjung ke Filipina. Mengapa itu bisa terjadi? Nanti kita bahas. Dari data itu juga, kita tahu di benua Eropa, orang-orang cenderung melepas sepatu mereka di dalam rumah, kecuali Spanyol, Inggris, Prancis, dan negara sekitar yang terpengaruh oleh budaya negara besar ini. Selain itu, melepas sepatu di dalam rumah terjadi di seluruh negara di benua Afrika, kecuali Madagaskar dan Afrika Selatan. Hal unik terjadi di benua Australia. Di Australia, banyak orang yang mengadopsi budaya melepas sepatu ketika masuk ke rumah. Namun, banyak juga yang tetap memakai sepatu ketika di dalam rumah. Hal ini dianggap sebagai preferensi setiap orang-orang yang ada di Australia. Beda hal dengan Amerika. Di benua Amerika ini, hampir seluruh negaranya memakai sepatu di dalam rumah. Bahkan, di negara Brazil, menganggap bahwa melepas sepatu di dalam rumah adalah hal yang tidak sopan. Nah, inilah alasan-alasan mengapa akhirnya perlakuan terhadap sepatu itu berbeda di setiap negara. Jika kita tarik sejarah, maka kita akan bertemu dengan negara-negara penentu budaya ini, yaitu negara yang melakukan kolonialisasi dan invasi ke negara-negara. Tidak hanya tatanan negara yang diubah, tatanan budaya pun berubah akibat kolonialisme. Filipina contohnya. Negara di Asia yang seharusnya memiliki budaya melepas sepatu seperti di negara Asia pada umumnya, ternyata memiliki budaya yang berbeda. Hal itu disebabkan kolonialisme. Seperti kita tahu bahwa Filipina merupakan jajahan Spanyol dan kemudian dilanjutkan oleh Amerika Serikat. Negara penjajah ini tentu memiliki peranan penting untuk membentuk kebudayaan negara Filipina.
Tak hanya faktor secara budaya akibat kolonialisme, negara Filipina pun negara yang tidak berbatasan secara daratan dengan negara-negara besar Asia. Berbeda dengan negara Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia dan negara lainnya. Meskipun Malaysia adalah jajahan Inggris, tetapi negara Malaysia kental dengan budaya Melayu, sehingga bisa menghapuskan pikiran kultur yang dibawa oleh Inggris. Masalah geografis ini mengakibatkan negara Filipina kekurangan referensi, sehingga menelan kultur budaya negara jajahan secara mentah dan pasti. Akibatnya, negara Filipina memiliki kultur berbeda yang contoh sederhananya itu adalah budaya melepas sepatu. Kita berjalan-jalan ke Afrika. Di benua Afrika pun seperti itu. Ada pengecualian budaya melepas sepatu di dua negara, yaitu Madagaskar dan negara Afrika Selatan. Hal ini dapat dicurigai terjadi karena kolonialisme yang terjadi kepada negara tersebut. Kita tahu bahwa Madagaskar merupakan negara pulau pegangan negara Prancis hingga tahun 1960. Kultur mereka terbentuk dari pemahaman Prancis, sehingga menghasilkan corak budaya hidup yang sama seperti negara Prancis. Afrika Selatan adalah negara selanjutnya yang menjadi pengecualian di benua Afrika. Kita mengetahui bahwa negara Afrika Selatan merupakan perluasan kekuasaan negara Inggris. Bahkan, Ratu Elizabeth II mengakui senang berada di Afrika Selatan untuk mencari ketenangan. Tentu saja, Inggris membawa budaya sehingga diadopsi negara Afrika Selatan dan menjadi nilai bermasyarakat di sana. Tadi kita udah singgung dikit masalah geografis dapat memengaruhi budaya sebuah negara. Nah, kali ini kita bakal bahas secara iklim dan kondisi negara yang unik berpengaruh pada perlakuan budaya sebuah negara, termasuk budaya melepas sepatu. Amerika memiliki musim dingin, sehingga ketika menjalani kegiatan di luar, sepatu akan dipenuhi oleh salju. Biasanya, pada musim dingin, setiap rumah di Amerika akan memiliki sendal khusus di dalam rumah. Hal ini dijadikan pengganti alas kaki dalam ruangan oleh orang Amerika agar kotor salju tidak masuk ke dalam rumah. Cuaca dingin pun tidak memungkinkan mereka untuk tidak memakai alas kaki sama sekali karena lantai akan dingin karena suhu. Hal ini yang diadaptasi oleh beberapa negara di Asia, contohnya Jepang, Korea, dan Cina. Penggunaan sandal di dalam rumah ini menjadi sebuah budaya karena geografis yang hampir mirip dengan Amerika dan juga menjadi sebuah implementasi perkawinan kultural negara. Mereka menggabungkan kultur Asia dan Barat hingga menginginkan rumah selalu bersih dengan tidak memakai sepatu dari luar untuk dipakai di dalam rumah dan tetap memakai alas kaki di dalam ruangan. Faktor selanjutnya yang mengidentifikasi perbedaan ini adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup ini berlaku di keseharian berkegiatan di rumah yang berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan gaya hidup yang begitu mencolok yaitu penggunaan lantai untuk menjalankan aktivitas. Perbedaan penggunaan lantai untuk beraktivitas ini menjadi faktor budaya melepas sepatu di masyarakat. Negara-negara barat tidak menggunakan lantai untuk beraktivitas, sedangkan mayoritas Asia menggunakan lantai untuk beraktivitas. Contohnya makan. Makan di mayoritas negara Asia adalah di lantai. Itu yang memunculkan budaya lesehan terjadi di masyarakat. Lesehan ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lantai seperti mengobrol, makan, dan tidur. Kita juga mengenal istilah ini di Jepang dan Korea. Negara-negara Asia tidak menggunakan kursi dan meja untuk beraktivitas. Namun, seiring perkembangan zaman, kursi dan meja menjadi hal fundamental di setiap rumah di Asia. Tetapi, lesehan ini menjadi budaya yang hidup di masyarakat. Tak jarang kita melihat sebuah acara seperti pengajian, syukuran yang diadakan di sebuah rumah, itu berlesehan di lantai untuk berkumpul bersama melakukan kegiatan. Budaya ini dianggap menjadi normal karena mayoritas masyarakatnya bersepakat dan bersepaham atas budaya ini. Berbeda dengan budaya barat yang menolak duduk di lantai. Duduk di lantai merupakan hal yang tidak biasa terjadi. Itulah motivasi mereka akhirnya mengenalkan budaya standing party yang melakukan
pesta secara berdiri. Hal ini merupakan budaya yang hidup di masyarakat sebagai sebuah identitas dan corak tadi. Selain itu, gaya hidup yang berpacu dengan waktu juga menjadi sebuah alasan. Masyarakat Barat menganggap bahwa membuka sepatu setiap kali masuk ke rumah adalah kegiatan yang buang-buang waktu. Berbeda dengan kita di Indonesia, yang sering menggunakan waktu untuk memakai sepatu dan berbasa-basi ketika berpamitan maupun ketika masuk ke dalam rumah. Hal terakhir yang menjadi alasan adalah masalah kebersihan. Rata-rata, orang menerapkan perbedaan alas kaki luar dan dalam rumah adalah karena kebersihan. Mereka membersihkan lantai sehingga lantai mereka bersih dan tidak terkontaminasi oleh kuman maupun bakteri yang dibawa sepatu dari luar rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa di luar rumah adalah lingkungan yang kotor, sedangkan di dalam rumah adalah lingkungan yang bersih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, trotoar untuk berjalan di negara Eropa sudah begitu bersih dan teratur. Berarti bukan karena negara barat tidak paham kebersihan, tetapi lingkungan luarnya yang sudah baik dan bersih sehingga mereka tidak takut untuk tetap memakai sepatu di dalam rumah. Berarti memang benar ya, kalau di negara kita ini masih belum ramah untuk berjalan kaki di luar ruangan. Nah, pembahasannya berhenti sampai di sini nih. Jangan bingung lagi ya kalau kawan suhu ada kesempatan ke luar negeri sana. Jangan sampai kikuk sama budaya luar sana karena kita di Indonesia sering buka sepatu pas mau masuk ruangan. Kira-kira apalagi ya alasan budaya lepas sepatu ini berbeda di setiap negara? Kalau kawan suhu punya pendapat, coba deh tulis di kolom komentar.